Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Ayu Putri dari Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membuka kelas tentang manajemen waktu. Sebenarnya kurang ngerti manajemen waktu. Ada loh. Ya, di sini ada manajemen waktu. Menurut istilah, manajemen berasal dari kata manajemen atau bahasa Inggris. Berasal dari kata to manage yang artinya mengurus atau tata laksana, sehingga manajemen dapat diartikan sebagai cara mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi itu manajemen tuh artinya begitu. Dapat diartikan sebagai cara mengatur, membimbing dan memimpin semua orang yang menjadi bawahannya agar usaha yang sedang dikerjakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Suara gue ada gak? Menurut para ahli, kalau menurut para ahli, dalam bukunya berjudul mengemukakan manajemen adalah berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain. Maksudnya tuh kayak hubungannya tuh harus mencapai sesuatu tujuan. Terus kalau menurut George R. Terry, manajemen itu suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, jadi maksudnya tuh kayak prosesnya tuh membedakan suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan. Terus juga ada menurut para ahli yang ketiga itu dari Encyclopedia of the Social Sciences. Artinya tuh kayak proses pelaksanaan suatu tujuan tertentu yang diselenggarakan dan diadvokasi. Selanjutnya fungsi manajemen waktu. Di sini ada beberapa fungsi manajemen waktu. Terus manajemen fungsi waktu itu berkeberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur. Di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan Lu ngomong sama siapa, Bang? Lu ngomong sama siapa? Udah ngantuk banget demi Allah. Suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya tuh serangkaian tahap kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan. Nah, sampai sini udah pada ngerti apa belum? Balas dah. Sudah. Baik, kayaknya si Mayang Salsabila Lubis sudah mengerti.
lanjut ga di slide selanjutnya. Terus fungsi yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Mana nih fungsi perencanaan? Nah, pada hakikatnya perencanaan merupakan proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. Ya, maksudnya tuh kayak proses pengambilan keputusannya tuh merupakan dasar bagi kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan ekonomis. Aduh, ngantuk banget. Nah, terus proses ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan di mana suatu kegiatan perlu dilakukan, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksananya. Jadi kayak tanggung jawab itu jadi tuh kita tuh harus bertanggung jawabnya tuh harus siapa yang melaksanakan tuh harus ada tanggung jawabnya begitu. Terus di slide selanjutnya itu ada fungsi yang kedua, itu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses menciptakan hubungan antara fungsi-fungsi, personalia dan faktor fisik agar kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan disatukan dan diarahkan pada pencapaian tujuan bersama. Maksudnya itu kayak apa ya, menciptakan hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi personalia dan faktor fisik agar kegiatannya tuh kayak berjalan lancar sama mencapai tujuannya tuh bersama-sama. Jadi kita kayak kan kita kayak organisasi kan pasti kan dalam suatu organisasi itu kan punya suatu tujuan bersama untuk mencapai satu keberhasilan tuh. Jadi kita harus bisa memanage waktu. Kayak misalnya jangan mentang-mentang kayak organisasinya, jangan mentang-mentang kayak satu organisasi terus yang lain pada main lempar-lemparan, jadi kayak kasih-kasihan gitu maksudnya. Jadi kayak itu apa namanya, jangan main ulur waktu, namanya juga manajemen waktu kan gitu. Terus di slide selanjutnya ada fungsi pengarahan. Fungsi pengarahan merupakan fungsi manajemen yang menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena itu, tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang. Maka pengarah meliputi pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang melaksanakan perintah-perintah tersebut. Maksudnya tuh kayak manajemen itu multimulir tindakan-tindakan yang agar betul-betul dilaksanakan. Kayak misalnya tuh kayak kita tuh kita tuh kayak tindakan-tindakan tuh harus benar-benar yang harus dilaksanakan. Kalau yang nggak penting itu mendingan nggak usah. Terus pengarah meliputi jadi kayak pengarahnya tuh memberikan perintah-perintah dan motivasi kepada personalianya untuk melaksanakan perintah-perintah tersebut. Jadi kayak kita ngasih perintah sama arahan-arahan supaya ini supaya terarah gitu, jadi bagus. Jadi semuanya tuh jadi terarah, apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita laksanakan tuh. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Balas dong. Kayaknya udah pada ngerti sama gak ada yang mau nanya juga. Jadi dilanjutin aja deh. Fungsi yang selanjutnya itu
Ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana, sehingga pengawas membawa kita pada fungsi perencanaan. Jadi kayak fungsi pengawasan itu mengatur kegiatannya sesuai sama persyaratan-persyaratan yang udah ditentuin dalam rencananya apa belum. Terus kayak pengawas itu membawa kita pada fungsi perencanaannya, jadi kayak ngawas gitu. Cukup jelas, pelan-pelan aja. Iya ini udah pelan-pelan banget kok Rahmi. Kayak fungsi pengawas itu mengatur kegiatan, kayak dia tuh yang ngawas-ngawas supaya kegiatannya itu berjalan dengan lancar, jadi pada nggak mengulur-ngulur waktu tuh. Rayu kayaknya sudah tidur sama Lulu. Sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi perencanaan. Slide selanjutnya, tujuan manajemen waktu. Oh iya, sebelum kita masuk ke tujuan manajemen waktu, saya ingin menambahkan tentang fungsi-fungsi pengorganisasian. Itu ada fungsi pengkoordinasi. Jadi maksudnya itu kayak suatu usaha yang terkoordinir ialah di mana kegiatan karyawan itu harmonis, terarah, dan terintegrasi menuju tujuan-tujuan bersama. Koordinasi dengan demikian sangat diperlukan dalam organisasi agar diperoleh kesatuan bertindak dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya maksudnya begitu. Terus fungsi apa lagi ya? Terus selanjutnya ada tujuan manajemen waktu. Tujuan manajemen waktu itu yang pertama menentukan urutan prioritas. Yang pertama itu membuat pekerjaan atau karyawan bekerja menjadi lebih bagus. Jadi kayak kerjaannya tuh membuat pekerjaan atau karyawan bekerja menjadi lebih bagus. Jadi kayak tujuan manajemen waktu itu membuat pekerja sama karyawannya tuh jadi lebih bagus kerjanya. Jadi kayak nggak ngulur-ngulur waktu. Terus ada pertanyaan dari Asri Muniro, bagaimana cara mempengaruhi orang lain agar dapat memanajemen waktu. Ya sebenarnya sih kita gampang, kayak misalnya kita kasih dia dorongan atau masukan. Kalau misalnya kita dengan melakukan kegiatan atau suatu pekerjaan dengan tepat waktu, pasti kan hasilnya juga enak gitu. Terus atasan kita juga nggak marah-marah, maksudnya atasan kita juga nggak marah-marah banget kalau misalnya kita mengerjakan kegiatan sesuatu itu kayak kita bertele-tele banget begitu. Terus kalau misalnya kita mempengaruhi temannya tuh sebenarnya kita kayak benar kayak tadi ngasih dorongan waktu, maksudnya ngasih dorongan waktu, ngasih motivasi ke dia, ke temennya agar sumpah gue udah gak bisa mikir lagi, otak udah buntu banget. Nggak apa? Iya, kayak kita tuh bener-bener ngasih motivasi banget. Jadi kita tuh kayak jangan kita cuma ngomong doang sama teman kita kalau misalnya kita ngasih tuan itu tuh gimana. Jadi kayak kita ngasih masukan, bener-bener ngasih masukan tuh juga ada timbal baliknya buat dia tuh apa kok, untungan buat dia tuh apa. Slide selanjutnya
agar tercapai ketentraman keseimbangan dalam hidup. Ya, maksudnya tuh kayak agar tercapai ketentraman. Nanti dulu sebentar, saya mikir dulu. Agar tercapai ketentraman dan keseimbangan dalam waktu. Misalnya tuh kita tuh kayak kita tuh maksudnya tujuan dari manajemen waktu itu kayak kita tuh biar biar bisa kecapai ketentraman kita dan keseimbangan kita dalam hidup, supaya hidup kita tentram sama seimbang. Kalau misalnya hidup kita tentram sama seimbang dalam dalam mengatur waktu kita, pasti juga kita ngejalanin hidup kita juga bakalan enak. Jadi kayak let it flow aja lah gitu. Terus di slide selanjutnya, menjadikan seseorang lebih disiplin. Maksudnya tuh kayak benar kan tadi kan yang sudah saya jelaskan, menjadikan seseorang lebih disiplin. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya kita sudah mengatur waktu kita tuh pasti tuh kita tuh bakalan disiplin banget. Jadi kita semua pekerjaan tuh sesuai dengan deadline-nya. Kalau misalnya jadi cara-caranya biar disiplin dalam waktu itu kayak misalnya kita bikin kolom tuh, misalnya ngerjain tugas itu, misalnya dapat tugas dari atasan itu, dari deadline itu, satu hari itu deadline tuh misalnya ada 3, yang pertama jam 1 siang, yang kedua jam 3 siang, yang ketiga jam 6 sore. Jadi kita kayak kita harus bener-bener kita kerjakan sebelum dari jam 1, jam 3 sama jam 6 itu, supaya jadi kita tuh ngerjain juga harus serius. Jadi kita tuh harus ngejar waktu, apa yang kita kerjain itu kita harus bener-bener ini banget itu pokoknya. Aku aus, ntar dulu deh, sebentar dulu, minum dulu, aus. Di slide selanjutnya, menyusun jadwal harian agar dapat berjalan dengan baik. Ya, jadi kita menyusun jadwal harian kita supaya kita dapat berjalan dengan baik. Jadi kita harus menyusun jadwal kita setiap hari supaya kita bisa berjalan dengan baik. Itunya harus apa yang kita kerjakan tuh harus kita benar-benar deadline, benar-benar setiap hari, setiap waktu. Terus kita setiap hari Senin itu kita ngapain, setiap hari Senin kita ngapain, Selasa ngapain, terus sama jam-jamnya juga ya kan. Terus di slide selanjutnya itu ada prinsip manajemen sebelum sampai prinsip manajemen waktu, saya akan menambahkan tentang tujuan manajemen waktu itu. Sebenarnya ada lumayan banyak. Yang pertama itu kan membuat pekerjaan atau karya bekerja menjadi lebih efektif. Maksudnya itu membuat pekerjaan sama karyawan kita bekerja menjadi efektif tuh supaya kita bagus kerja sama karyawannya. Yang kedua itu agar tercapai ketentraman dan keseimbangan dalam hidup. Tadi kan sudah saya jelaskan. Yang ketiga, menyusun jadwal harian agar dapat berjalan dengan baik. Tadi juga saya sudah jelaskan yang barusan ini di slide yang sekarang. Yang keempat itu selanjutnya itu meletakkan prioritas tertentu sehingga kita tahu pekerjaan penting apa yang harus
dikerjakan lebih dulu. Maksudnya tuh kayak kita memprioritaskan pekerjaan yang menurut kita penting. Jadi kalau misalnya itu bener-bener itunya gede banget, maksudnya hasilnya gede, jadi kita sebisa mungkin kita memprioritaskan yang lebih penting terlebih dahulu tuh. Terus selanjutnya ada menyusun jadwal harian agar dapat berjalan dengan baik. Tadi kan sudah saya jelaskan juga di slide yang tadi. Terus selanjutnya ada tercapai tujuan suatu organisasi karena tersusunnya jadwal waktu setiap pelaksanaan kegiatan. Maksudnya tuh kayak tujuan suatu organisasi tuh tersusun jadwalnya waktu setiap pelaksanaan kegiatan. Lanjutnya itu ada makan kodok. Lanjutnya itu ada jadikan seseorang lebih disiplin. Jadi kayak kita menjadikan diri seseorang itu lebih disiplin dalam waktu sama pekerjaannya, jadi tidak menunda-nunda waktu. Ini semuanya pada tidur, saya doang yang jelas-jelasin. Saya sebenarnya juga ngantuk banget, ini udah pengen jam 1:30. Dulu istirahat dulu kali ya semuanya ya. Oh lanjut, ada yang mau nanya gak? Coba dong nanya-nanya dong, apa kita terserah ke slide yang kelima, ke ketujuh, ke kedelapan. Sebenarnya kalau misalnya ini saya tidak ngantuk, saya bisa pahamin ini materi saya, tapi ini saya sudah ngantuk dan dikejar. Oh iya, contohnya kayak sekarang nih, saya kan juga termasuk disiplin dalam mengerjakan tugas. Contohnya kayak deadline itu sampai jam 12 siang besok, sedangkan saya itu belum mengerjakan dengan teman-teman saya. Jadi saya itu nggak mau mengulur-ngulur waktu. Jadi saya harus usahakan, walaupun saya bener-bener lagi mikir pusing banget, ini gara-gara ngantuk gak bisa mikir. Mohon maaf kalau misalnya saya penjelasan pemaparan saya kurang dipahami. Ini sebenarnya karena emang sudah mengantuk saja, jadi pikirannya sudah kemana-mana. Jadi kayak saya juga harus disiplin juga dalam mengerjakan pekerjaan. Jadi misalnya deadline-nya jam 12 siang, jadi saya harus mengerjakannya sebelum jam 12. Jadi saya harus mengumpulkannya itu sebelum jam 12 siang. Ya Allah, puyeng banget. Denti masih ngocok-ngocok kok? Masih. Aduh, lancar. Enggak, udah lancar. Aduh, puyeng banget. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Mayang. Bagaimana cara paling efektif dalam manajemen waktu? Ya tadi sudah dijelaskan, cara paling efektif dalam manajemen waktu itu kita membuat membuat jadwal sesuai dengan hari sama kegiatan kita dalam tiap minggu. Jadi kita setiap hari itu harus bisa melihat jadwal harian kita tuh dari jam segini sampai jam segini tuh kita mau ngapain gitu. Aduh, abu lo ngantuk banget ya. Di slide selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Enggak, ini ya gendut yang takut. Semuanya pada ngantuk ya. Ya ampun, Saskia serem banget. Saskia serem banget. Lagi Sas.
Terus di slide selanjutnya itu ada prinsip manajemen waktu. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar atau pedoman pekerjaan yang bersifat pokok-pokok yang tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pimpinan. Dalam praktiknya harus diusahakan agar tidak boleh diabaikan. Dalam praktiknya harus diusahakan agar prinsip-prinsip manajemen ini hendaknya tidak kaku melainkan harus luas, yaitu bisa saja diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Jadi maksudnya itu pekerjaan pedoman itu sangat bersifat pokok, tidak boleh diabaikan oleh setiap manajer atau pemimpin. Semangat tapi mata saya sudah tidak bisa diajak kompromi. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Munaro. Dalam satu organisasi, bagaimana menyikapi orang yang susah diatur dalam manajemen waktu? Nah, kalau misalnya dalam suatu organisasi itu dalam suatu organisasi bagaimana menyikapi seseorang? Kalau dalam suatu organisasi kayak dalam suatu organisasi itunya anggotanya nggak bisa menyikapi dalam suatu organisasi menyikapi orang yang susah diatur dalam manajemen waktu, ya misalnya tuh kita tinggal beri dorongan dan masukan kepada dia. Terus kalau misalnya orang kayak dia itu harus benar-benar dispesialkan, harus benar-benar diperhatikan dalam pekerjaannya. Jadi dia tuh harus benar-benar diberi masukan terus agar dorongan dia tuh kalau ingin sukses tuh ada. Terus ada juga nih yang nanya, Saskia nih, bukan manajemen waktu itu penting ya, nah kalau kita susah buat mengatur waktunya, apa yang harus kita lakukan? Kan kadang-kadang. Nah, pertanyaan Saskia tuh lumayan bagus. Kayak misalnya kita tugas UAS nih, sedangkan UAS itu kan semuanya pada numpuk kan, jadi kita harus bisa, misalnya ibu satu, misalnya dosen 1, dosen 2, dosen 3, dosen 4, dosen 5, dosen 7, misalnya dalam satu coba udah loyo banget, aduh ya Allah. Nah, jadi kalau misalnya dosen yang pertama ini ngasih deadline-nya biasanya misalnya dosen yang satu ini ngasih deadline-nya hari Senin, dosen 2 hari Selasa, dosen 3 hari Rebo, dosen 4 hari Kamis, cuma 1 minggu dan seterusnya. Kita harus benar-benar, jadi kita kerjakan apa yang, kalau bisa sih, kalau yang lebih susah itu kita kerjakan dulu. Maksudnya kita kalau misalnya jadi tuh kita tuh dalam waktu seminggu itu kita buat tuh jadwal tugas dosen 1, dosen 2, dosen 3, dosen 4, dosen 5. Jadi kita bisa kira-kira kan tugas yang mana yang lebih susah. Tugas mana yang lebih susah itu harus kita prioritaskan. Kebetulan tugas yang susah ini datangnya di akhir. 29. Kenapa? Ngantuk ya, sama gue juga ngantuk. Ceki belum nih. Jadi sampai mana sih? Oh iya. Jadi kalau misalnya kita dosen yang ketiga dosen yang keempat lebih susah, sedangkan deadline-nya kayak yang keempat, tapi dosen yang pertama ngasih deadline cepat tapi agak mudah, kalau bisa diselesaikan yang lebih berat dulu, karena kalau yang lebih berat itu akan memakan waktu yang lebih banyak, jadi menghabiskan waktu, hari, waktu, jam, menit, detik,
waktu pokoknya ya kan. Nah, terus kalau misalnya dosen kalau kalau bisa itu dosen yang lebih, kalau dosen yang ngasih tugasnya susah itu harus diistimewakan, harus didahulukan. Iya nih, kalau yo aku senang, ntar kan beli kopi kita, ntar kita nyeduh kopi kan. Sabar ya, pembelajaran saya ini masih 15 menit lagi, lumayan loh. Bikinin dong kopinya, sumpah ini udah matanya udah loyo banget. Nah, oh iya, kembali lagi tadi ke pertanyaannya Saskia. Nah, kalau bisa tuh kita tuh ngerjain yang susah dulu, dari jauh deh supaya nggak kelihatan loyo. Karena kalau bisa tuh kita ngerjain yang susah dulu, karena kalau yang gampang itu kita masih bisa mengatasinya, masih bisa kita, misal kita lagi ngerjain yang susah dulu nih untuk yang datanya dari jauh-jauh hari. Nah, kalau misalnya kita sedang istirahat, sejenak sebentar dengan BT-nya tugas kita yang berat itu, jadi kita bisa lanjutkan untuk ngerjain tugas yang gampang dulu sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan. Begitu juga tugas-tugas yang selanjutnya. Kalau misalnya ada yang lebih susah, kita dahulukan itu, karena emang kodratnya kalau tugas susah itu pasti memakan waktu ya kan. Kalau misalnya kita ngerjain yang gampang-gampang dulu, pasti tugas yang susah itu nggak cuman sehari ngerjainnya, pasti itu tuh lama ya kan. Ini aja yang 3 hari pasti bisa, insya Allah bisa. Semangat. Ntar nanti nyeduh kopi. Terus di slide selanjutnya, tadi kan di slide ini kan ada ini prinsip manajemen waktu kan tadi sudah dijelasin kan. Terus semuanya juga pada ngerti kan tadi yang saya jelaskan. Di slide selanjutnya itu ada apa tadi prinsip manajemen waktu itu yang pertama itu ada pembagian kerja yang berimbang. Kita tuh bagi-bagiin kerja itu harus yang berimbang, itu jangan semuanya tuh jangan dilenter-lenterin, jangan gitu. Nah, kalau bisa kita ngerjain tugas itu harus benar-benar serius dan sesuai dengan inian kita. Tuh sistemnya mau live tuh, pada bangun dong. Halo, udah nggak tahu. terus di slide selanjutnya itu ada disiplin ada kesediaan untuk melakukan usaha atau kegiatan nyata, bekerja sesuai dengan jenis pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan rencana, peraturan, dan waktu kerja yang telah ditetapkan. Nah, maksudnya itu kayak kesediaan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan nyata, kayak yang enak banget tidur ya, berdasarkan rencana, peraturan, dan waktu. Nah, jadi maksudnya begitu. Nah, di slide selanjutnya itu ada kesatuan arah. Udah Baru 33. Kegiatan hendaknya mempunyai tujuan. Tadi lu ngalor dulu kan? Tadi lu ngalor dulu kan? ngobrol orang begini kayak jangan ngambil sama ayah. Sepertinya Lulu dengan Dianti sudah pada tidur. Bangun dong. Yang ke slide selanjutnya itu ada kesatuan arah. Kegiatan hendaknya mempunyai tujuan yang sama dengan pimpinan oleh seseorang atasan langsung serta didasarkan pada rencana kerja yang sama. Satu tujuan, satu rencana, dan satu pimpinan. Jadi jika prinsip itu dilaksanakan, maka akan timbul pencerahan antara para kerabat kerja atau kerawan. Jadi kalau misalnya kita udah nyatuin arah kita tuh, pasti tuh kita tuh akan timbul perpecahan antara para kerabat kerja atau karyawan gitu.
Slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu menentukan urutan prioritas. Manajemen waktu yang baik adalah dengan membuat data aktivitas atau pekerjaan dan menentukan skala prioritas dari setiap pekerjaan tersebut. Di sini perlu diketahui bahwa setiap pekerjaan pastilah penting. Namun dari pekerjaan yang penting ada pekerjaan yang lebih penting, yaitu pekerjaan yang mendesak. Nah, maksudnya itu kayak setiap pekerjaan pasti penting, namun pekerjaan yang penting ada pekerjaan yang lebih penting, yaitu pekerjaan yang mendesak. Jadi kayak yang pekerjaan mendesak itu pasti pekerjaan yang lebih penting, kayak tugas yang mendesak itu pasti tugas yang paling penting, intinya begitu. Untung tugas yang lain sudah kelar. Di slide sini sepertinya ada yang ingin bertanya. Kayaknya ini gampang nih. Yuyun mana nih Yuyun? Apa? Dek. Kok pada hilang-hilangan kalau kamu? Cara mengatur prioritas kerja adalah salah satu jenis keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja profesional atau profesi lainnya. Kemampuan ini mesti dimiliki oleh mereka yang berada di semua level dari staf, manajer sampai ke direktur. Sekalipun kendala yang pasti dihadapi apabila prioritas tidak diterapkan di dunia kerja mungkin terasa berat pekerjaan itu karena banyak yang harus diselesaikan. Slide selanjutnya itu evaluasi penggunaan waktu. Evaluasi merupakan tes atas tingkat penggunaan dan fungsionalitas sistem. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kecocokan dengan permintaan pengguna atau tujuan menggunakan dan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba di sistem telah dibuat sesuai dengan pengguna. Maksudnya itu kayak evaluasi itu dilakukan untuk memastikan cocokan dengan permintaan pengguna atau tujuan, untuk melihat hasilnya tuh rancangan sesuai proses uji coba atau sistem telah dibuat sesuai dengan penggunaan. Dut, mouse lu masa kagak jalan, Dut? Sumpah, gua aja pakai mouse gua ini. Slide lanjut. Hal-hal yang penting dalam mengelola waktu. Yang pertama itu memberi tanda pada hal-hal yang telah selesai. Nah, dalam mengelola waktu itu yang paling penting itu sih tadi, ya Allah lupa. Hal-hal yang penting dalam mengelola waktu itu memberi tanda pada hal yang telah, misalnya kita tuh kita itu sudah memberi tanda-tanda yang telah selesai. Dalam kalau misalnya kita sudah menyelesaikan suatu pekerjaan, berarti kita sudah gitu. Kita harus sudah ditanda-tandakan. Terus yang kedua itu udah 39, alhamdulillah. Mempelajari tujuan, rencana dan sumpah di sini udah puyeng banget. Itu mempelajari tujuan, rencana dan prioritas. Jadi kita tuh mempelajari tujuan kita, rencana kita dan prioritas kita tuh lebih penting yang mana, lebih mendesak yang mana. Slide selanjutnya itu ada membuat tabel yang praktis agar mudah dibawa. Jadi kita bikin tabel yang gampang supaya kita mudah dibawa kemana-mana. Kayak misalnya kayak tadi kan yang kita sudah bikin jadwal setiap hari dan setiap waktu. Misalnya setiap hari Senin ngapain aja, Selasa ngapain aja gitu.
itu sama tugasnya tuh kita misalnya kita sudah mencatat di tabel tuh tugasnya tuh apa aja, pasti kan kita bakalan ingat terus sama tugasnya. Kalau misal kayak contohnya itu kita bisa nyimpen dalam handphone, pasti kan semua orang pasti kemana-mana itu bawa handphone, jadi kalau misalnya ingin apa-apa jadi kita bisa nyimpennya di handphone tuh. Aku kalau kan Slide selanjutnya itu ada, oh ya, slide selanjutnya itu sudah masuk kesimpulan. Sampai sini itu sudah ada yang ngerti belum? Nah, sampai di sini tuh sudah ada yang mengerti belum? Apa ya, ada yang ingin diulas-ulas? Sepertinya saya ulas saja ya. Ya, terus hal yang penting dalam mengelola waktu itu tadi kan yang pertama ada memberi tanda pada hal-hal yang telah selesai. Kayak kita memberi tanda-tanda kalau misalnya pekerjaan itu sudah selesai. Yang kedua itu memberi tujuan, rencana dan prioritas. Kayak tadi memberi tujuan, rencana dan prioritas. Yang ketiga membuat tabel yang praktis agar mudah dibawa, kayak tadi kan yang sudah saya jelaskan. Jadi kita membawa HP supaya kemana-mana ininya gitunya ya kan. Terus yang slide selanjutnya itu ada melakukan prioritas yang terpenting dan paling dekat batas waktunya. Nah, kesimpulannya itu manajemen akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Bila mereka memiliki manajemen yang tepat, maka kualitas hidupnya juga akan tepat. Sedangkan bila seseorang memiliki manajemen yang buruk, bahkan tidak pernah membuat manajemen hidupnya, maka dipastikan dia akan lebih memiliki masa depan yang baik. Bila sebagai orang telah mengatur waktunya dengan baik namun masih saja tidak bisa menggunakan sesuai waktu dengan jadwal tersebut, maka mereka harus lebih belajar untuk dirinya sendiri. Jadi maksud saya itu kayak kualitas hidup seseorang itu memiliki manajemen yang tepat, terus agar tepat. Terus seseorang juga memiliki manajemen yang buruk, bahkan tidak pernah membuat manajemennya hidupnya. Terus dipastikan dia itu tidak akan memiliki masa depan yang baik. Terus bila sebagian orang telah mengatur waktunya dengan baik namun masih saja tidak bisa menggunakan sesuai waktu dengan jalan tersebut, maka mereka harus lebih belajar untuk dirinya sendiri ya. Sekian dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan tolong dimaklumi. Kalau misalnya pemaparannya kurang jelas mohon dimaklumi karena saya menjelaskannya juga malam, juga sudah larut malam, sudah ngantuk-ngantuknya. Kurang lebihnya dari sekian yang sudah saya dari pemaparan sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Semangat empower, berdayakan diri Anda. Semoga ya, gue tunggu aja. Taruh tunggu 45 deh, nggak apa-apa, udah diem aja. Astagfirullah, Rani baru pulang. Ini save-nya gimana ini? Pagi. Ini ya? Ya, subuh.